Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Resti. Oh my god, aku udah kangen banget sih buat bikin video. Udah lumayan beberapa bulan lah ya, aku gak bikin video durasi panjang kayak gini. Maaf ya teman-teman, karena kemarin tuh lumayan hektik di semester 2 ini. Jadi ceritanya sekarang tuh aku selesai exam, alhamdulillah, dan nilainya oke, dan kayak itu tuh di luar ekspektasi aku sih, kayak nilainya bisa benar-benar sempurna. Alhamdulillah pokoknya gak ada restanta alias apa sih restanta tuh? Aku lupa bahasa Indonesianya, astagfirullah. Remedial, oh my god. Ya, jadi alhamdulillah gak ada remedial. Jadi sekarang aku bisa menikmati liburan musim panasku dengan bikin konten, jalan-jalan, upgrade skills, dan lain-lain ya. So, dalam video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku study master selama 1 tahun ini ya, di tahun pertamaku ini. Mulai dari mana ya? Sorry guys, tadi aku cut dulu karena ada laler nih tiba-tiba. Ya maklum lah, kita udah masuk musim panas, jadi ya serangga-serangga sudah mulai bermunculan. Oke, sampai mana tadi ya? Oh iya, aku mau sharing pengalamanku kan di tahun pertama study master di Romania. FYI, untuk study master di Romania itu rata-rata durasinya 2 tahun teman-teman. Jadi aku masih ada perjuangan nih 1 tahun lagi, doanya ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita flashback aja ya ke hari pertama di mana aku masuk kelas gitu ya. Nah, aku ingat banget di hari pertama tuh aku bener-bener deg-degan dan apa ya kayak deg-degan aja. Oh my god, aku masuk kelas master nih, gimana ya orang-orangnya, teman-temannya tuh gimana. Dan ternyata karena aku di sini kan beasiswa, jadi aku tuh studinya tuh bareng anak-anak Romania dan pakai bahasa Romania. Beda ya sama kelas sebelumnya, waktu aku di kelas persiapan bahasa, aku tuh study bareng student internasional dari berbagai negara, jadi lebih multicultural gitu dan banyak muslim juga. Nah, sedangkan di sini aku bener-bener sama warga lokal Rumania yang notabene ya mereka nonis gitu ya. Sempat deg-degan karena oh my god, aku jadi minoritas di sana gitu kan. Oke, di hari pertama aku masuk kelas, inget banget waktu itu kita mulai pembelajaran di bulan Oktober. Nah, aku masuk kelas dan aku inget teman pertama yang aku ajak kenalan itu ada namanya Adritu. Dia usianya sebaya kakak aku lah. Nah, terus yaudah aku kan masuk gitu kan, Bu Naziwa gitu kan. Terus aku lihat banget ekspresi mereka kayak, hah? Ngapain nih gitu, wah ada orang asing gitu kan, ngapain dia study di sini gitu, gitulah aku melihat ya dari raut muka mereka. Terus aku ajak kenalan lah satu-satu karena waktu itu cuma berapa orang ya, 7 orang deh kalau gak salah yang apa sih yang udah ada di kelas. Terus aku kenalan lah sama mereka kayak salim gitu kan, Risti, terus mereka nanya kayak, "Kamu speak Romanian atau English?" gitu kan. Aku bilang, "Ya, eu vorbesc română, dar puțin," gitu kan. Aku bisa speak Romanian, but ya dikit aja gitu kan. Terus ya udah, awalnya aku berusaha lah pakai bahasa Romania gitu kan. Mereka juga nanya, "Kamu dari mana?" "Aku dari Indonesia," bla 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 bla. Tapi pas ngobrolnya udah semakin panjang, vocabnya juga udah semakin kompleks, aku nyerah waktu itu kayak, "Oh my god, kamu bisa ngomong pakai Inggris aja gak?" Terus akhirnya yaudah kita ngobrolnya pakai Inggris dan sebenarnya ternyata oh my god ada lalat lagi ya, sorry guys. Dan FYI, jadi teman-teman kelasku tuh nggak semua bisa pakai bahasa Inggris juga ternyata di sini. Aku tuh awalnya mikir kayak di Eropa pasti ya udah bahasa
Inggris tuh ya pasti mereka semua udah pada bisa gitu, orang-orang Eropa. Aku mikirnya ya ketika kita bisa bahasa Inggris ya udahlah kita aman komunikasi sama orang-orang gitu. Taunya nggak kayak gitu. Justru negara-negara Eropa ini bangga dengan bahasa mereka dan mereka tuh akan sangat senang dan sangat menghargai ketika kita pakai bahasa mereka gitu. Nah, oke, jadi untuk di kelas ya aku lebih banyak berinteraksi sama teman-teman yang mereka bisa ngomong bahasa Inggris pastinya. Nah, di sana aku juga selain Adritu itu aku ketemu Niko pas pertama tuh, terus ada Alexandra, ada Daniel. Nah, itulah kira-kira mereka teman-teman yang pertama kali di kelas. Dan mereka tuh baik-baik kayak menyambut aku gitu loh. Resti kalau misalkan kamu perlu apa-apa bilang aja ya gitu kan. Kalau misalkan kamu ada yang mau ditanyakan atau apa-apa pokoknya jangan sungkan hubungin aku gitu kan kata teman-teman. Ya bersyukur sih. Jadi pertama masuk kelas udah melihat suasananya tuh nyaman, teman-temannya tuh udah nyaman. Nah, kemudian di minggu pertama nih aku kan ketemu dosen tuh. Jadi di minggu pertama kita untuk pertama kalinya kan gantian tatap muka sama dosen-dosen baru kita. Nah, setiap dosen di sini ya pasti pas masuk kelas langsung kayak tertuju ke aku gitu karena aku yang beda sendiri dengan hijab, dengan ya warna kulit dengan apa ya. Terus aku yang semungil ini gitu ya. Kayak pasti pas masuk kelas tuh kayak mereka nanya, "Kamu dari mana?" gitu. "Dari Indonesia." Aku bilang, "Oh iya jauh ya." Terus bla 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 ditanyakan kayak jurusannya dulu apa gitu. Terus kenapa pilih Romania dan lain-lain lah ya. Itu pokoknya di minggu pertama ya jadi pusat perhatian para dosen ya. Dan ya untuk teman-teman yang studi di luar juga yang jadi minoritas pasti merasakan ini, dan bagi teman-teman yang akan studi di luar juga ya kalian harus bersiap ya. Aku bersyukur banget sih karena di sini mereka tuh welcome, mereka tuh terbuka, dan aku merasakan kalau aku sebagai minoritas tuh di kelas tuh kayak diistimewakan gitu. Beruntung sih aku di sini. Ya, itulah yang membuat aku benar-benar cinta sama orang-orang Romania di sini tuh gitu guys. Apalagi ya. Oke, kita masuk ke proses pembelajarannya ya guys. Jadi untuk proses pembelajarannya tuh ya aku harus mendengarkan dosen-dosen itu menjelaskan dengan bahasa Romania yang cepat dan dengan aksennya masing-masing ya. Jadi ada beberapa dosen yang mudah dipahami karena mereka tuh berbicara bahasa Rumania dengan artikulasi yang jelas. Tapi ada juga dosen-dosen yang apa ya? Jadi bicaranya tuh cepet, ngomongnya tuh cepet banget kayak gitu kan. Terus tanpa artikulasi yang jelas dan kayak datar. Nah, itu benar-benar susah dipahami. Cuman ya kadang aku rekam gitu kan. Aku izin sama dosennya buat minta rekaman suara gitu, aku rekam. Jadi aku selalu usahakan untuk duduk di depan biar aku bisa denger dengan jelas, aku bisa memperhatikan dan melihat gerak bibirnya gitu kan dengan jelas gitu kan. Nah, tapi kalau yang udah ngomongnya super cepet dan datar itu sih udah agak ketolong, nggak ngerti lagi. Cuman untungnya mereka kan pengertian gitu ya. Jadi nggak apa-apa katanya, Res. Pokoknya ini bahan ajarnya kamu baca gitu kan. Jadi di kelas dosen juga nggak banyak nuntut ke aku, nggak banyak kayak berharap banyak untuk apa ya nggak berharap banyak lah dari aku gitu ya, karena mereka ngerti lah. Nah, oh ya kadang di sini aku pas exam semester 1 ada beberapa dosen yang nanya, "Resti mau examnya mau pakai bahasa Inggris atau Romania?" gitu. Terus aku ya kalau ada yang nawarin gitu ya yang bisa pakai bahasa Inggris aku pilih Inggris, tapi kalau yang dosennya emang nggak nawarin ya udah pakai bahasa Romania aja gitu ya. Terus kadang ada juga waktu itu ada 2 dosen yang bilang di semester 1 tuh, "Kamu kalau misalkan nggak ngerti atau apa, kamu bilang nanti saya jelaskan pakai bahasa Inggris," katanya. Oh ya, waktu itu juga pernah ada dosen, Prof. Soric namanya. Jadi beliau itu
jelasin pakai bahasa Inggris khusus buat aku karena waktu itu studentnya tuh cuma dikit juga, terus mostly mereka yang bisa berbahasa Inggris. Jadi beliau menerangkan dengan bahasa Inggris dan oh my god, aku benar-benar bisa merasakan perbedaannya. Jadi ketika profesor jelasin pakai bahasa Inggris kayak benar-benar terbuka gitu loh, benar-benar cerah secerah itu dan oh my god gitu aku seneng banget karena oh ternyata secerah itu ya ketika dijelasin pakai bahasa Inggris gitu kan. Nah itu sih aku seneng banget. Terus kadang pas exam itu juga oh iya aku inget banget ada pas exam itu Prof Christina beliau itu nanya kan ke aku pengen examnya pakai bahasa apa, terus ya udah aku bilang aku pengen pakai bahasa Inggris, terus beliau beneran nyediain bahan ajar buat exam, materi buat examnya tuh pakai bahasa Inggris dan aku ngerasa kayaknya questionnya tuh dibedain deh sama Prof Christina itu. Jadi beliau kirim aku tuh via WhatsApp materinya dan kalian tahu, aku tuh benar-benar gak nyangka si materinya tuh udah benar-benar beliau apa ya highlight gitu pakai stabilo yang penting-pentingnya kayak beliau benar-benar nyiapin buat aku, terus beliau benar-benar baca dan kayak beliau bilang Res ini ya katanya materi buat exam dan kamu baca yang ini aja yang udah saya tandain, yang udah saya highlight katanya untuk mempermudah. Kayak oh my god, jadi aku cuman baca yang penting-pentingnya aja buat exam, kayak udah mah dikasih bahasa Inggris terus materinya juga udah dipermudah gitu kan. Itu sih kayak baik banget, padahal kalau aku dengar dari teman-teman ya, dosen yang ini tuh kalau buat warga lokal tuh lumayan strict ya, lumayan disiplin gitu loh, kayak nggak mudah dapet nilai dari beliau tuh. Dan setelah exam aku juga denger kayak banyak yang restanta, banyak yang remedial yang sama dosen ini tuh. Tapi kalau aku alhamdulillah waktu itu aku tuh dapet nilai 8. Nah aku kira kayak oh my god dapat 8 nih gitu kan. Tapi ya udahlah ya gitu, udahlah aku bersyukur aja gitu kan. Tadinya aku mikir pengen apa aku ikut Restanta aja pas summer, tapi udahlah ya udah 8 udah oke kok gitu kan. Terus aku ini ditanya kan sama teman-teman, "Res exam kamu gimana?" "Aman," kataku. "Paling yang ini aja yang Prof Christina," kataku, "aku dapat 8." "Wih bagus dong," katanya 8. Aku ternyata ada yang dapat 6, teman-teman terus bahkan ada yang Restanta. Bayangin, padahal mereka tahu bahasa Romania kan gitu kan. Jadi ternyata tidak semudah itu guys gitu kan. Makanya aku udahlah aku gak akan Restanta gitu. Udahlah aku bersyukur aja. Males juga kan musim panas ini dipakai buat remedial. No. Oke. Apalagi ya guys, panjang banget nih. Baru semester pertama nih. Kita lihat dulu. Oh ya, sekarang kita ke sistem penilaian. Jadi aku tuh agak kaget juga pas lihat nilai aku tuh ternyata skalanya tuh 1 sampai 10. Jadi kayak waktu kita pas SD gitu loh nilainya tuh. Nggak kayak pas kuliahan. Pas kuliahan kita kan intervalnya 1 sampai 4 ya. Ini 1 sampai 10 dan untuk nilai minimumnya itu juga relatif kecil loh. Kalau di kita kan biasanya 7 atau 7,5. Nah, kalau di sini tuh 5 nilai minimumnya tuh. Jadi ya lumayan lah, lumayan nggak susah-susah banget sih menurut aku ya. Dan untuk kriterianya tuh biasanya ini karena aku master ya, mungkin nggak sekompleks anak-anak S1, tapi ya lumayan juga sih tetap aja. Apa ya, ya biasanya para dosen tuh ngasih kita tugas-tugas kayak project-project, presentasi, dan lain sebagainya, terus exam ya, atau mungkin bahkan ada kadang yang ngasih nilai pure dari exam gitu kan. Terus untuk kehadiran itu beberapa dosen tuh ada yang mewajibkan kehadiran misalkan minimal 7 kali pertemuan. Tapi ada juga yang benar-benar ngasih kebebasan buat kita kayak ya udah absen tuh nggak berarti gitu.
terserah kalian, yang penting exam kalian gede. Ada juga yang kayak gitu, jadi tergantung si dosennya. Oh iya, kadang di sini tuh juga ada kegiatan volunteering, jadi kadang si dosen juga ngasih kita fasilitas buat ikutan volunteer gitu. Misalnya aku kemarin sempet nanam bunga di halaman kampus. Itu unik sih menurut aku ya, kayak oh ternyata studi master masih ada volunteering kayak gini juga gitu kan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan culture shock study di Romania versi aku ya. Apa ya? Oke. Aku inget. Jadi yang pertama itu ya pasti dari teman-teman tadi. Aku tuh bener-bener gak nyangka kayak temen-temennya bisa se-welcome itu sama aku. Kemudian mereka bener-bener bantu aku. Dan aku ngeliat kayak di sini tuh nggak terlalu kompetitif. Jadinya apa ya? Jadi kayak bener-bener jadi teman belajar aja gitu. Nggak ada aku ngerasa kita saingan atau apapun itu. Bahkan aku tuh punya bestie yang untuk presentasi misalkan, "Res, kamu presentasinya kayak gini ya, nih aku udah selesai, aku kirim ke kamu ya, jadi kamu tinggal ngikutin aja, contohnya kayak punyaku," kata dia gitu kan. Padahal aku tuh gak minta dan ya aku cukup mengerti juga arahan dari dosen harus seperti apa, cuman dia tuh kayak nawarin diri gitu dan bener-bener kayak kasih, "Ini tugas aku," padahal itu kan belum ditilai, gimana kalau aku jiplak atau apa, tapi ya gak mungkin juga sih, nggak tahu, malu banget kalau aku jiplak, ya gak sih? Dan ya itulah, pokoknya aku ngerasa di sini tuh nggak terlalu kompetitif, bukan nggak kompetitif sih menurut aku, karena mereka kayak bener-bener bantu banget aku. Kita bener-bener di sini tuh saling bantu, saling kerjasama gitu loh. Aku seneng banget sih untuk study di sini. Terus untuk para dosen, nah seperti yang aku bilang tadi, aku gak expect ternyata dosennya tuh sebaik ini juga. Terus yang aku kaget juga, di sini kita bisa atur schedule semau kita, tapi sama dosen tertentu ya. Misalnya cuaca kan kayak cuaca kurang mendukung, terus nanya dosennya, "Gimana kita ngadain kelas gak?" gitu. Terus kalau anak-anak bilang, "Ah, enggak," ya udah enggak gitu kan. Terus atau misalkan kita pengen kelasnya online, kita request, "Bu, kita bisa kelas online aja gak minggu ini?" gitu kan. Terus oke, dan ya kebanyakan sih, apa sih, request-an kita, keinginan kita buat, ngatur schedule tuh mostly di ini sih, digubris. Kayak ya udah, jadi kebanyakan dosen memang mengikuti, keinginan kita gitu. Jadi aku ngerasanya lebih fleksibel di sini gitu kan. Oh iya, aku cukup kaget juga pas presentasi. Jadi pas aku ada tugas presentasi, ternyata respon temen-temen aku tuh kayak luar biasa gitu. Jadi pas aku presentasi dengan bahasa Rumania, mereka tuh kayak wow gitu loh, kayak bener-bener nge-respect, ngehargain banget gitu effort aku buat presentasi dengan bahasa mereka gitu kan. Aku lihat kayak teman-teman sekelas tuh kayak bener-bener merhatiin aku gitu kan. Terus setelahnya tuh kayak mereka tepuk tangan, terus dosen tuh selalu bilang thank you gitu loh ke aku, "Thank you udah presentasi," gitu-gitu. Padahal kalau aku lihat ya kalau sama orang lokal, ya udah biasa-biasa aja. Kadang terus mereka juga teman-teman kadang ada yang main HP atau apa ya. Tapi pas giliran aku kayak mereka lebih menghargai gitu dan dosennya juga kayak terharu gitu. Pas denger aku presentasi bla 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 gitu kan. Oh iya, aku ada cerita. Jadi waktu itu aku presentasi bisnis plan oleh Profesor Popovich, dan kalian tahu beliau itu kayak bener-bener terkesima dan beliau suka dengan ide aku dan juga kayak effort aku untuk menyampaikan materi dalam bahasa Romania yang ya beliau juga ngerti kalau bahasa Romania itu salah satu bahasa tersulit. Jadi beliau benar-benar menghargai dan aku benar-benar melihat kayak beliau tuh bangga dan seneng gitu kan. Sampai beliau tuh bilang kayak gini, "Resti, makasih banyak atas presentasinya. Kita sangat senang. Pokoknya banyaklah pujian-pujian." Terus
Habis itu beliau sampai bilang gini, "Kamu harus janji ya." Aku kaget kan. "Hah, janji? Janji apa?" gitu kan. Janji," kataku. "Iya," katanya, "kamu harus janji kalau misalkan kamu perlu apa-apa, kamu ada apa-apa, jangan sungkan untuk, chat saya gitu, untuk hubungin saya," gitu kan. Katanya, oh my god, itu beneran bikin aku, kaget juga sih. Aku beneran kaget kayak, ya ampun ternyata bener-bener diresponnya tuh seperti ini gitu. Dosen tuh bener-bener menghargai usaha aku gitu kan. Terharu banget sih aku pas saat itu beneran. Terus ada juga waktu itu kan aku presentasi. Nah, salah satu dosen ini tuh katanya dosen lumayan killer ya bagi anak-anak sini. Tapi kalau menurut aku biasa aja sih. Oh iya, jadi ya itu yang jadi culture shock juga, ternyata dosen killer di sini nggak sekiller dosen di Indo menurut gue ya. Dan ya itu tadi, karena mereka tuh apa ya, menghargai kita sebagai orang luar, jadi dosen killer ini pun menjadi nggak killer kalau buat aku ya. Beliau menghargai juga gitu kan pas aku presentasi, beliau merhatiin gitu kan. "Thank you," katanya gitu-gitulah. Oh iya, ada cerita lain nih. Jadi, ada yang bikin aku kaget juga. Kita tuh chat di sini, cukup santai ya, gimana ya, nggak santai juga. Jadi, sebisa mungkin kalau aku ya tetap coba, apa ya, mengirim kata-kata dengan sesopan mungkin. Tapi ternyata dosen di sini tidak seformal itu, gitu kan, pas chat. Kayak aku sempet, di chat dengan ada balesan, stiker love yang gede itu, gitu kan. Aku cukup kaget sih, dosennya cewek ya, guys. Aku cukup kaget karena, perasaan aku nggak pernah deh dapet emoticon love gitu dari dosen gitu ya, pas di Indo. Ya pokoknya kan biasanya serba formal gitu kan, guys. Atau mungkin emang aku yang belum terlalu dekat juga kali ya dengan dosen-dosen di Indo, tapi aku rasa, nggak akan dapet gitu juga sih. Jadi, ya itulah, pokoknya dosennya tuh kayak lebih casual gitulah ya di sini. Itu sih. Terus pas itu aku juga kan sempat masuk ini ya, wawancara di TVRI World tuh pas bulan puasa. Nah, aku tuh share ke dosen aku gitu kan, kalau ini aku sharing tentang Romania, tentang pengalaman aku Ramadan di sini gitu kan. Ternyata sama dosennya tuh di-share di sosmednya gitu loh, kayak diumumin, ini nih ada student di Ovidius dari Indonesia share tentang negara kita, tentang pengalaman dia Ramadan di sini, bla 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 gitu kan. Oh my god, kayak jadi benar-benar mereka tuh tingkat apresiasinya tuh tinggi. Aku suka banget di sini. Jadi mereka tuh selalu mengapresiasi apapun itu, hal sekecil apapun itu gitu. Aku tuh suka gitu di sini. Jadi kayak merasa kita tuh di sini tuh lebih berharga gitu, dan effort sekecil apapun kayak ya itu berarti gitu. Aku tuh suka sih di sini beneran. Paling itu aja sih ya teman-teman, cerita yang mau aku share di video ini. Ya, intinya aku bersyukur banget dengan semua pengalaman-pengalaman yang udah aku dapatkan di sini. Semoga di tahun kedua nanti aku juga bisa senantiasa diberikan kelancaran dan selalu beruntung dipertemukan juga dengan teman-teman yang baik dan juga dosen-dosen yang baik. Ya, FYI, insya Allah di semester 3 aku mau student exchange, so pasti bakal ada cerita baru lagi, dan ya aku berharap semuanya akan baik-baik saja. Mohon doa terbaiknya dari teman-teman semua ya. Oke, sampai sini dulu ya video kita hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah tonton video ini sampai selesai. Kalian juga bisa request loh, kira-kira kalian pengen aku bahas apa sih gitu kan. Bisa langsung komen aja di bawah.
So, yaudah sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.